sekolah minggu kita pada sore hari ini. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Kita mau sama-sama mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Kita menaikkan pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari ini Kau boleh kumpulkan kami untuk sama-sama beribadah sekolah minggu Tuhan. Terima kasih atas berkat dan kesehatan yang masih Kau berikan pada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria.
gak ada lagi yang main-main. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan memberkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore anak-anak, selamat Natal buat kita semua. Puji Tuhan, sore hari ini kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Karena hari ini, hari kemarin kita sudah merayakan apa? Hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, sore hari ini kita siap ya mau dengar firman Tuhan. Sore hari ini adik-adik kita mau dengar cerita firman Tuhan tentang kelahiran juru selamat kita, yaitu Yesus Tuhan. Nah, coba buka dulu Alkitab semua ya. Kita buka dulu di dalam kitab Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Itu cerita tentang kelahiran Yesus. Dibuka aja ya, sebentar dibaca. Dengar dulu ceritanya ya. Kakak akan cerita tentang firman Tuhan kelahiran Yesus Kristus. Nah, adik-adik, suatu hari ada pengumuman yang sangat penting. Pengumuman penting apa ya? Nah, di suatu kota, yaitu di kota Nazaret, ada pengumuman penting. Nah, pengumuman penting apa ya? Kok semua orang pada bingung, semua orang pada keluar rumah, dan ada yang ngomong sama tetangga-tetangganya, semua ada yang bingung, ada yang sedih, ada yang marah. Waduh, pengumuman apa itu ya? Kok orangnya pada bingung semua ya? Nah, adik-adik, ternyata waktu itu ada pengumuman dari Kaisar Agustus yang ada di Roma. Dia mengumumkan bahwa harus ada pendaftaran bagi seluruh kerajaan, karena dia ingin mengetahui berapa banyak jumlah penduduk dari setiap kerajaan. Nah,
adik-adik, sehingga di setiap kerajaan diumumkan bahwa semua harus mendaftarkan diri, sehingga adik-adik untuk memudahkan supaya dapat diketahui berapa jumlah di setiap kerajaan. Kaisar ini mengumumkan bahwa semua orang harus kembali kepada asalnya, di mana dia dilahirkan. Mereka harus kembali di asalnya, sehingga adik-adik, orang-orang pada waktu itu yang ada di kota Nazaret, khususnya ya yang tidak lahir di kota Nazaret, semua pada sedih. Kenapa ya sedih ya? Karena apa? Mereka berpikir, waduh, mereka harus pergi berjalan kaki untuk pergi ke tempat asal mereka. Mereka berpikir, waduh, kan sudah banyak orang tua, banyak yang masih anak-anak, apakah mereka harus berjalan kaki? Nah, mereka harus pergi karena ini adalah perintah dari Kaisar Agustus. Nah, adik-adik, sehingga pada waktu itu, pada malam itu, mereka harus bergegas, bersiap untuk pergi ke asal mereka masing-masing. Jadi di setiap kerajaan, bukan hanya di Nazaret, tetapi di setiap kerajaan. Nah, adik-adik, sehingga malam itu orang-orang banyak harus pergi meninggalkan kota Nazaret, pergi ke kota asal mereka. Sehingga waktu itu, malam itu, ada juga Yusuf dan Maria yang sedang hamil. Sehingga malam itu mereka harus pergi keluar di kota Nazaret untuk pergi ke kota asal mereka, yaitu di kota Bethlehem. Nah, sehingga mereka berjalan malam itu, mereka bersama-sama dengan orang banyak, mereka berjalan kaki berhari-hari. Memang tidak ditulis berapa hari, tetapi dikatakan berhari-hari mereka harus berjalan, karena waktu itu belum ada mobil. Nah, mereka harus berjalan kaki untuk pergi ke kota Bethlehem. Sehingga berhari-hari mereka berjalan, sehingga tiba harinya mereka sampai di kota Bethlehem. Nah, mereka senang, mereka sangat senang. Yusuf dan Maria ini senang, dan orang-orang pada waktu itu mereka senang karena mereka sudah sampai. Namun adik-adik, ketika mereka sampai, waktu itu sudah malam, sehingga mereka harus apa? Mereka harus beristirahat, mereka harus mendapatkan tempat untuk mereka tinggal. Sehingga adik-adik, malam itu Yusuf dan Maria ini melihat banyak sekali orang di kota Bethlehem pada waktu itu. Ada yang sudah dapat tempat, ada yang belum. Sehingga mereka pergi di satu tempat penginapan. Mereka datang dan mereka mengetuk pintu mereka, penginapan itu. Mereka ketuk. Mereka katakan, "Shalom, apakah di dalam ada orang?" Nah, sehingga yang punya penginapan itu membuka pintu, dan Yusuf dan Maria katakan, "Apakah masih ada tempat untuk kami menginap malam hari ini?" Nah, yang punya penginapan ini katakan bahwa penginapan ini sudah penuh, sudah tidak ada tempat lagi. Coba cari di tempat lain, tempat penginapan lain. Sehingga mereka pergi lagi, mereka berjalan kaki lagi, mereka mencari penginapan yang lain. Sehingga tiba lagi di tempat satu penginapan, mereka lagi mengetuk pintu di tempat penginapan, karena sudah malam ya. Mereka ketuk pintu dan mereka bertemu dengan yang tuan yang punya penginapan itu. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi adik? Ternyata penginapan itu juga sudah penuh. Sehingga tuan yang punya penginapan itu katakan bahwa penginapan ini sudah penuh, sudah tidak ada tempat lagi. Nah, namun adik-adik, yang bapak yang punya penginapan ini katakan bahwa tapi masih ada tempat di belakang penginapan, ada sebuah kandang. Kalau kalian mau, kalian boleh beristirahat di situ. Dan waktu mendengar itu, Maria dan Yusuf saling berpandangan. Mereka diam memutuskan mereka harus tinggal di kandang atau tidak. Sehingga mereka Yusuf berpikir kalau mereka tidak ada sama sekali penginapan malam hari itu,
mereka harus tidur di mana, sehingga mereka memutuskan untuk mereka tinggal di kandang itu, sehingga Tuhan yang punya penginapan itu mengantar mereka di kandang yang ada di belakang penginapan itu. Dia katakan bahwa kalian boleh beristirahat di sini, dan di kandang ini juga keledai yang kalian tumpangi itu mereka membawa keledai dan boleh menginap di situ karena tempat itu sangat luas ya untuk mereka nginap. Nah, sehingga malam itu Yusuf dan Maria membersihkan tempat kandang itu, mereka membersihkan dan membuat palungan, membuat tempat tidur ya untuk Maria beristirahat dari jerami-jerami. Pokoknya Yusuf membersihkan tempat kandang itu, sehingga adik-adik Yusuf membersihkan palungan tempat itu ya, tempat makan dari biasa binatang-binatang ya, atau domba yang tempat mereka untuk makan, sehingga Yusuf membersihkan itu untuk mempersiapkan supaya bayi yang Maria akan lahirkan bisa tidur di palungan itu, sehingga mereka membersihkan. Nah, adik-adik, sehingga tiba waktunya Maria akan melahirkan. Malam itu Maria akan melahirkan, sehingga waktu itu tiba saatnya Maria melahirkan, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yesus, yang adalah Juru Selamat. Juru Selamat Tuhan kita. Nah, adik-adik, Maria dan Yusuf sangat senang, sangat bersuka cita. Mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan karena mereka sudah mereka menikmati anugerah Tuhan lewat kelahiran Yesus. Nah, sehingga adik-adik, bukan hanya Maria dan Yusuf memuji menyembah Tuhan bersukacita, ternyata di luar sana ada juga yang memuliakan Tuhan. Siapa ya? Nah, adik-adik tahu nggak? Di luar sana, di luar kandang, ternyata ada juga ada padang rumput ya, ada sebuah padang domba, sehingga di sana banyak domba, banyak gembala-gembala domba di sana. Nah, di padang itu ada sepasukan malaikat yang sedang memuji Tuhan, sehingga waktu itu gembala-gembala kaget. Mereka melihat, ada suara ya, kayaknya ada suara yang sedang memuji Tuhan. Nah, ternyata pasukan itu adalah pasukan malaikat yang sedang memuji Tuhan, sehingga salah satu malaikat itu datang kepada gembala-gembala itu dan mengatakan bahwa hari ini, malam ini telah lahir Juru Selamat di kota Bethlehem, di sebuah kandang. Sehingga gembala-gembala pada waktu itu bersuka cita. Mereka mendengar apa yang dikatakan malaikat-malaikat itu, dan malaikat itu katakan bahwa mereka harus datang untuk menyembah Juru Selamat yang baru lahir itu. Sehingga malam itu gembala-gembala itu bersuka cita, dan mereka mempersiapkan diri mereka itu untuk pergi ke kandang di mana Tuhan Yesus lahir. Mereka berjalan kaki dan mereka datang, sehingga mereka tiba di kandang itu. Mereka menyapa, apakah ada orang di situ, sehingga Yusuf dan Maria katakan mereka mendengar kayaknya ada suara yang di luar. Dan benar adik-adik, ketika mereka karena itu di kandang itu kan tidak ada pintu yang tertutup, terbuka, sehingga mereka keluar dan mereka bertanya kepada gembala-gembala itu. Mereka katakan, Yusuf katakan, mereka cari siapa di sini, dan gembala-gembala itu katakan bahwa mereka datang untuk mencari Juru Selamat yang baru lahir itu. Karena tadi malaikat sudah katakan bahwa kepada mereka bahwa malam ini, hari ini sudah lahir Juru Selamat di kandang. Nah, sehingga mereka
malaikat itu katakan bahwa mereka datang menyembah Yesus yang baru lahir itu. Nah adik-adik, sehingga Yusuf sangat bersuka cita mendengar apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Dan Yusuf persilakan gembala-gembala itu masuk di dalam kandang dan melihat bayi Yesus. Dan ketika mereka lihat bayi Yesus, gembala-gembala itu datang sujud dan menyembah. Mereka datang menyembah Yesus yang adalah juru selamat. Mereka memuji Tuhan, mereka memuliakan Tuhan bersama-sama dengan Yusuf dan Maria. Mereka bersuka cita, mereka memuliakan Tuhan. Nah, sesudah itu adik-adik, mereka kembali ke padang lagi. Ketika mereka kembali, mereka bertemu dengan orang-orang yang ada di kota Betlehem itu. Setiap orang yang mereka temui, gembala-gembala ini katakan bahwa hari ini sudah lahir juru selamat. Dan dia lahir di sebuah kandang. Jadi gembala-gembala ini katakan kepada orang-orang yang mereka temui di jalan. Karena apa? Saking mereka bersuka cita. Mereka bersuka cita sehingga mereka mau semua orang mengetahui bahwa telah lahir Yesus juru selamat. Semua bersuka cita karena kelahiran Yesus. Nah, adik-adik, sore hari ini semua bersuka cita. Adik-adik bersuka cita enggak? Nah, Kak percaya semua kita bersuka cita. Kita sangat bersuka cita karena telah lahir Yesus juru selamat di kota Daud, yaitu Yesus Tuhan kita. Nah, adik-adik, kemarin kita sudah merayakan hari kelahiran Yesus, yaitu yang kita sudah biasa merayakan, yaitu Natal ya, kelahiran Yesus yang merupakan juru selamat kita. Itu sebabnya kita sangat bersuka cita karena kelahiran Yesus. Puji Tuhan adik-adik, biar cerita kita sore hari ini menceritakan bahwa kelahiran Yesus juru selamat kita. Itu sebabnya semua bangsa bersuka cita. Kita yang ada di tempat ini, kita anak-anak sekolah minggu, kita pun bersuka cita karena merayakan hari kelahiran Yesus yang merupakan juru selamat kita. Puji Tuhan adik-adik, inilah cerita kita sore hari ini. Kakak percaya biar lewat firman Tuhan kita sore hari ini menjadi berkat bagi kita bahwa kelahiran Yesus membawa sukacita yang luar biasa. Bukan hanya kelahiran Yesus saja waktu Yesus lahir, tetapi sampai selama-lamanya kita bersuka cita karena kelahiran Yesus juru selamat kita. Kita memiliki Yesus Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Puji Tuhan ya adik-adik, inilah cerita kita, cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Kita lihat dulu ya ayat hafalan kita sore hari ini yang terdapat di dalam Lukas pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-11. Lukas 2 ayatnya yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau sungguh baik, luar biasa di dalam hidup kami, sehingga satu sukacita yang luar biasa kami boleh merayakan lagi hari kelahiran-Mu, Juru Selamat di kota Daud, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Yesus sudah lahir, sudah hadir di setiap hidup kami, di setiap pribadi kami anak-anak sekolah minggu yang ada. Biar sukacita Natal ini terus menjadi bagian hidup kami, bukan hanya saat ini, tetapi sampai selama-lamanya. Sukacita dari Tuhan terus menjadi bagian kami anak-anak sekolah minggu yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus buat Natal yang Tuhan berikan bagi kami, Yesus Kristus yang hadir di setiap pribadi kami. Biar terus
Kami anak-anak sekolah minggu terus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang melakukan kebenaran firman Tuhan, anak-anak yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya semua kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin.